Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-34. Pengkajian keilmuan yang berurutan yang seputar masalah yang fardu ain, yang ma'rifat fikih dan tasawuf. Hari ini masih masuk dalam bab tasawuf mubtadi, yaitu seputar masalah hati. Pengkajian kita hari ini kita akan mengupas tentang bab gibah. Atadru namal gibah. Tahukah engkau apa itu gibah? Zikruka akhaka, menyebutkan engkau akan saudara engkau, bima yakrah, yang dia, maksudnya yang disebutkan itu tidak senang. Maksudnya apabila dia mendengar yang kita sebutkan itu, maka dia tidak suka. Jadi biasanya ini yang membuat seseorang itu tidak suka, itu yang disebutin atau yang diomongin itu adalah aib atau keburukan. Gibah itu menyebutkan keburukan orang lain yang orang lain itu dia tidak ada di hadapan. Nah, kalau yang ada di hadapan itu terang-terangan, bukan gibah namanya. Kemudian yang disebutkan itu adalah memang fakta, memang kebenaran, maksudnya memang benar itu aibnya, memang benar dia melakukan sesuatu keaiban yang demikian, kemudian kita bicarakan, kita omongin, nah, di situ memang benar. Tetapi jikalau itu permasalahannya tidak benar, maka itu bukan gibah tetapi fitnah. Nah, fitnah ini lebih kejam lagi, lebih besar lagi, karena ini merusak reputasi seseorang yang seseorang itu dia tidak benar melakukan itu. Jadi di dalam Islam itu kita diatur, walaupun dia ini benar begini, tetap kita itu tidak boleh membicarakannya, apalagi sampai kita itu membeberkannya kemana-mana. Itu tidak boleh kan. Biasanya ada itu orang itu yang dia itu senang membeberkan aib orang lain. Jadi dia itu berkunjung ke tempat si A, si B, tujuannya hanya untuk membicarakan aib seseorang. Mungkin karena dia itu pernah ada musuhan dengan yang orang itu, atau dia tidak suka. Itu seseorang yang tidak suka dengan seseorang itu sangat rentan seseorang itu untuk melakukan dosa gibah. Nah, jadi kita pun jikalau ada seseorang yang tidak kita suka, di situ akan timbul gibah, itu akan bisa mengakibatkan kita menggibah. Jadi kalau bisa rasa tidak senang dengan seseorang itu dikubur saja. Apalagi kita pernah ada musuhan, ada dendam, maka rasa dendam ini bisa akan menimbulkan yang menyebabkan kita itu menjadi pelaku gibah. Jikalau tidak ada hal yang demikian, maka biasanya lagi tingkatannya itu karena sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu yaitu memandang kepada keadaan orang yang tidak baik. Jadi semuanya itu bermula daripada sudut pandang. Sudut pandang memandang kepada hal yang tidak baik atas orang lain. Sebetulnya setiap orang termasuk diri kita itu mempunyai dua sisi keadaan. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang buruk. Itu semua orang ada memiliki itu. Maksudnya dia itu ada memiliki aib dan juga dia ada memiliki keterpujian. Jadi bagaimanapun seseorang itu bagusnya atau sempurnanya,
Itu kalau kita mau mencari sisi kekurangannya atau yang tidak baiknya, itu kita akan menemukan. Karena memang itu manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Mesti ada, karena kita itu tidak sempurna, karena kita tidak maksum, tentu di sini akan selalu ada aib daripada diri kita. Nah, seandainya kita itu tidak tidak apa itu tersebar aib kita itu sebenarnya hanya karena rahmat daripada Tuhan kita yang menutupi akan aib-aib kita. Jadi demikian juga orang. Nah, apabila kita sudah memiliki sudut pandang yang tidak baik, maka ini adalah simbol atau cerminan ketidakbaikan diri kita. Karena hanya saja orang yang baik itu dia akan senantiasa memandang kepada hal-hal yang baik. Jikalau seseorang memandang kepada hal yang buruk, ini adalah sama dengan menandakan seseorang itu adalah orang yang buruk. Jadi kita ingin mengetahui diri kita atau ingin menjadikan diri kita ini baik atau buruk, ini tergantung kita, tergantung pilihan kita memandang kepada orang lain. Jikalau kita melihat orang lain punya aib, maka kalau kita mau jadi orang baik, maka jangan kita lihat aibnya, cari sisi baiknya. Sebetulnya mudah saja itu, cari sisi baiknya, pasti kita akan menemukan. Sebagaimana itu pernah Nabi Isa berjalan dengan murid beliau itu di tepi pantai melihat bangkai himar. Kata si murid, baunya busuk begitu. Tetapi kata Nabi Isa, giginya putih. Nah, jadi ini beda sudut pandang. Nabi Isa ini beliau adalah nabi, jadi beliau tidak melihat kepada aib, tidak melihat kepada yang buruk. Beliau hanya melihat kepada yang baik. Begitu juga kita, jikalau kita ingin menjadi orang yang baik, ini mesti kita itu memandang hanya kepada yang baik. Dan apabila kita melihat kepada yang tidak baik, apalagi kita bongkar atau kita ceritakan, maksudnya kita gibah kepada orang lain, ini sebetulnya semisal kita itu nantinya akan membongkar, akan membuka aib kita. Itu sebagaimana dalil al-jasa jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita ingin aib kita itu tersimpan rapi, maka tutupilah aib daripada saudara-saudara kita. Jangan dibeberkan itu. Itu sebagai semisal kita akan menutupi aib kita sendiri yang memang kita itu punya aib, dan apabila aib kita itu ketahuan orang, kita akan sangat malu. Begitu juga dengan orang lain. Kemudian pada ketika kita membuka aib orang lain atau kita menggibahnya, ini keadaan kita itu tidaklah kita itu baik, dan ini malah kita lebih buruk daripada orang yang kita gibah. Seumpama orang itu memiliki keburukan apa begitu, kita omongin, maka pada ketika kita mengomongin itu, kita itu adalah orang yang jauh lebih buruk daripada dia. Bahkan pada ketika kita menggibah itu, kalau kita punya amalan, kalau dari segi di dalam fikih itu pahala, maka itu pahala yang kita punya itu akan kita transfer kepada orang yang kita gibah. Ini capek-capek beramal, tetapi nanti di akhirat kita tidak melihat itu ganjarannya, dikarenakan kita telah berbuat gibah, kita transfer itu. Seumpama kita itu salat, itu salat kita seumpama dari sekian banyak, seumpama 100 kali salat, itu tidak mesti ke 100-nya itu diterima. Bisa saja yang diterima itu 10,
Bisa saja yang diterima itu 5 dan yang 5 ini kita transfer. Alangkah ruginya. Jadi ini sebenarnya gibah ini upaya untuk menyakiti diri, untuk memiskinkan diri di akhirat. Seandainya kita, oh tidak mengapa katanya, aku tidak punya amalan juga seandainya, maka dosa daripada orang yang kita gibah itu akan ditransfer kepada kita. Jadi ini sama dengannya memperbanyak dosa. Dan jadi kalau kita nilai dari sisi akhirat, sebenarnya orang yang digibah itu untung, karena dengan digibah itu banyak yang mentransfer pahala dan banyak yang menarik dosa. Jadi itu sebetulnya adalah bagian daripada pembersihan. Bagi kita yang mengetahui ini, sebetulnya kita tidak khawatir digibah. Nah, tetapi di sini ada kategorinya. Jikalau kita mengetahui demikian, wah bagus ini digibah. Ah, aku bikin apa gitu supaya ada yang menggibah. Nah, kalau dibikin-bikin, maka ini bukanlah artinya kita itu malah untung, tetapi karena kita bikin-bikin perkara supaya digibah, jadilah orang menggibah kita, maka orang yang menggibah itu berbuat dosa itu karena kita, maka double lagi kita. Jadi maksudnya ini yang keadaan kita yang normal-normal saja, keadaan kita yang apa adanya kita, dan kita itu menutupi aib kita, jangan dibuka-buka juga aib kita, kita tutupi karena memang Tuhan menutupi aib kita. Jadi apabila ada yang membuka dan ketahuan atau diomongin yang tidak-tidak, nah di situ yang kita itu semestinya itu apa itu tidak, mestinya bersyukur, itu tidak capek-capek kita beramal, namun tetapi kita akan mendapat ganjaran yang baik, namun dosa kita diampuni. Itu malah sebetulnya syukur. Kalau perlu itu dikasih hadiah yang menggibah kita itu, kalau kita tahu ini apa dia sudah transfer amal pahalanya. Kemudian tentang gibah ini, untuk pencegahannya itu ada beberapa cara, yaitu ada dengan cara kita mengetahui tadi itu bahayanya, kemudian ada dengan metode ilmu ma'rifat, bisa juga dengan ilmu ma'rifat itu menghindarkan kita daripada gibah. Biasanya kalau orang ma'rifat itu dia memandang segala perbuatan baik dan buruk itu ulkulun min indillah. Seluruhnya itu, semuanya itu katakanlah itu datang daripada Allah. Jadi dia tidak bisa lagi untuk menggibahnya. Atau bisa juga dengan rukun iman, apa itu tentang qada dan kadar, tentang ketentuan baik dan buruk. Itu biasanya kalau sudah ditakdirkan, biasanya kalau ketentuan itu, maka kita akan menjalani apa yang ditentukan Tuhan kita. Jadi itu mau tidak mau itu sebetulnya secara apa ketentuan kita hidup itu hanya tinggal menjalani. Memang ada kita diberi pilihan, tetapi terkadang kita itu keadaan yang memaksa sehingga kita berbuat buruk. Itu demikian juga orang lain begitu. Jadi sebetulnya pada ketika kita melihat uh, aib kepada seseorang itu semestinya kita itu kasihan. Cok, malah kita bersaudara itu ada rasa kepekaannya. Coba seandainya aku yang berada di posisi itu. Nah, jadi seharusnya malah kasihan, bukan malah malah diomongin, malah dijelek-jelekin. Nah, itu nampak adalah seseorang itu tidak paham dengan ilmu agama. Itu adalah orang yang jahil. Biasanya ini orang jahil begitu, tetapi kalau orang yang berilmu dia tidak mau itu terjerumus di dalam gibah.
Bahkan pada ketika dia menghadapi gibah, ada seseorang yang seumpama bertiga ini bicara, ada kita itu di hadapan orang yang berdua berbicara menggibah orang lain, maka kita itu kalau kalau bisa yang idealnya itu kita mencegah itu. Jangan, kata kita, ini gibah, ini dosa besar. Kalau tidak bisa, kita itu menolak dengan hati. Nah, sebetulnya kalau kita tidak bisa pergi, tetapi kalau kita bisa pergi, itu biasanya dengan adanya kita di sana mereka lebih semangat lagi. Dia ingin itu lebih, bahkan omongannya itu tidak jarang akan ada pengarahan menunjukkan kepada kita supaya memberitahukan lagi kepada kita. Jadi kalau bisa itu kita tinggalkan majelis gibah itu. Tetapi kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu, maka kita jangan mendengarkan. Maksudnya pikiran kita itu kita alihkan kemana gitu. Kalau saya pribadi itu saya lebih memilih membaca salawat di dalam hati atau lebih menghayati bacaan saya. Maksudnya di dalam hati begini. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu dilazimkan kalau bisa kita, kalau tidak ada apa-apa seumpama di dalam majelis apa begitu sebelum datang datang acara atau sebelum acara biasanya itu kan rame ngomong-ngomong begitu. Kita pejamkan mata saja begitu sambil di dalam hati kita supaya kita tidak memperhatikan itu gibah. Jadi kalau kita berdiam saja, kita mendengarkan ini kita akan dapat dosa gibah. Apalagi kata kita, oh, gini-gini, manggut-manggut, itu kita akan dapat juga. Seolah-olah kita itu bersih, seolah-olah kita tidak punya aib itu. Kita berani ngomongin orang, seolah-olah kita itu lebih bagus daripada orang lain. Aib kita juga banyak sebetulnya. Ngapain ngurusin aib orang lain? Bagi orang yang mawas diri itu, dia sibuk memperhatikan aibnya sendiri. Itulah orang yang selamat itu kata Nabi, orang yang sibuk melihat kepada aibnya dan tidak sempat melihat akan aib orang lain. Itu yang bagus, itu yang selamat, itu yang tidak sempat lagi terpikirkan aib orang lain, yang dipikirkan hanya aib dia saja itu. Jadi kalau saya itu lebih memperhatikan salawat saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, dengan itu otomatis itu hati kita akan ada penjagaan. Nah, seandainya terdengar, tetapi terdengar itu tidak akan masuk kepada hati kita karena di dalam hati kita itu ada salawat. Nah, di dalam hati kita itu ada yang penangkisnya, penangkalnya, bahkan dia menyerang langsung itu. Disitulah ada apa namanya metode kita bagaimana supaya kita terhindar daripada gibah. Apalagi pada saat kita sendirian atau pada saat kita melihat seseorang itu ada terbersit sangka buruk atau bagaimana itu mesti kita alihkan. Kan biasanya ada bisikan tuh, oh ini orang ini begini itu langsung saja astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ya Rasulullah, atau kita ya Rasulullah, bimbing ulun bahasa Banjar ya, bimbing saya, jangan biarkan saya terjerumus di dalam penglihatan yang tidak baik akan saudara saya. Nah, gitu sebetulnya. Malah kalau perlu kita melihat yang tidak baik itu langsung kita baca salawat, dan salawat ini kita hadiahkan kepada orang yang kita ingin timbul rasa atau sangka yang buruk itu. Jadi ini teramat penting sebetulnya, metode untuk penjagaan diri kita daripada hal-hal yang akan merusak hati kita, yang akan merugikan kita nanti juga di akhirat, bahkan itu bisa di dunia kita rugi.
Makanya kalau metode ma'rifat itu, metode pengenalan diri itu sebetulnya kalau dia benar-benar ma'rifatnya, eee, penghayatannya yang dia itu nantinya akan berefek kepada kesehariannya. Dia tidak akan pernah bisa lagi untuk menggibah. Nah, karena pada hakikatnya yang berlaku itu hanya Allah. Jadi kalau kita menggibah sama dengannya itu menggibah Allah. Nah, makanya tidak bisa lagi itu orang ma'rifat itu memiliki sifat yang demikian karena yang bagaimanapun yang diomongin pasti kena kepada yang satu itu yang diomongin. Nah, kepada yang pelaku sesungguhnya pasti kena di sana pada pandangan hakikat walaupun kita itu lihatnya itu kita lapiskan dia itu dengan karakter buruk tetapi pada hakikatnya semuanya itu adalah daripada Allah itu sekaligus untuk ujian atas diri kita apakah kita ini benar berdiri di dalam kemaarifatan ini ujian kalau di dalam ketasawufan kita itu mestinya kita melihat diri kita itu sepaling tidak sama atau kita lebih buruk jadi tidak berani sama sekali itu melihat atau membicarakan keburukan orang lain. Karena kalau kita lebih buruk, maka itu tidak akan pernah bisa kita itu membicarakan keburukan orang lain yang ada tuh malah mungkin pujian saja yang ada itu karena dia kata kita lebih baik lebih baik daripada diri kita. Disinilah kita itu lebih menata pandangan batin kita karena Tuhan itu memandang kepada batin. Jadi kita seharusnya malu kalau memiliki pola pandang yang tidak bagus karena pandangan batin kita ini dipandang oleh Allah. Nah, jadi apa itu kalau kita punya kotoran biasanya di atau ada kotor di muka kita, kita cepat membersihkan. Tetapi pada hati kita atau batin kita yang menjadi tempat pandangan Allah, ini semestinya lebih lagi kita itu memperhatikan lebih lagi kita upaya kita untuk membersihkan. Kalau bisa senantiasa ini bertabur dengan doa atau dengan salawat. Jadi kalau terkait ini salawat itu ada yang bacaannya itu secara di lisan, ada yang di hati. Jadi ini kalau di lisan ini juga mengarah kepada hati, kalau yang di hati ini langsung membersihkan kepada hati. Jadi bersih dari sifat-sifat tercela. Apalagi yang kita perhatikan itu hanya bacaan salawat saja dan kita fokus ke sana itu bagus. Jadi nantinya akan berefek kepada lisan kita. Nah, disinilah biasanya penyakit hati itu akan menimbulkan kata-kata yang tidak bagus. Nantinya bukan hanya senang menggibah, kalau hati kita sudah rusak itu kita akan senang berkata kotor. Makanya ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari pembalasan, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Ini seseorang itu tidak akan bisa berkata yang baik-baik jikalau hatinya tidak baik-baik. Hatinya tidak baik. Seseorang itu akan mengeluarkan apa yang dia punya. Wal yakul khairan au yasmut. Jikalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah kita itu berdiam. Maka diam ini adalah lebih aman. Tidak sedikit terkadang perkataan kita itu biasanya akan menjadikan apa itu bisa memberi mudarat kepada kita. Biasanya sering dikatakan uh, mulutmu harimaumu. Jadi ini mulut yang tidak baik itu sebetulnya bersumber daripada hati. Jadi kita upaya tazkiyatul qalbi ini untuk membersihkan hati ini ada dengan metode salawat. Biasanya ada juga dengan metode zikir itu biasanya begini la ilaha illallah terus ini la ilaha illallah ini
menembak kepada hati supaya supaya apa itu supaya hati kita itu kena la ilaha illallah. Itu ada para sufi itu begitu mereka berzikir, bahkan mereka berzikir dengan keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu supaya untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Zikir itu boleh dengan keras, itu ada apa, ada tujuannya. Memang Allah itu mendengar, maha mendengar. Walaupun kita secara siri, Tuhan itu mendengar, namun tetapi pada ketika uh, amaliyah itu zahir, maka kelebihannya, manfaatnya itu zahir juga. Sebagaimana salawat, kalau salawat itu zahir, maka karamahnya itu zahir. Sebagaimana kalau salawat itu batin, maka karamahnya batin pula. Jadi memang bertujuannya amaliyah-amaliyah itu untuk membersihkan hati. Jadi jangan sampai kita tinggalkan amaliyah untuk supaya kita terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Kalau saya metode amaliyah itu lebih condong kepada salawat. Kan di dalam pembacaan salawat itu ada yang lengkap, ada yang tidak. Kalau yang lengkap itu ada salamnya, kemudian ada kepada keluarga supaya jangan salawat buntung, ada kepada keluarga, bahkan kalau bisa kepada sahabat. Nah, jadi kalau yang ada salamnya itu bukan Allahumma salli ala Muhammad, tetapi Allahumma salli wasallim, supaya ada salamnya, ucapkanlah salawat serta salam, kan begitu. Itu disuruh kita mengucapkan salawat serta salam. Jadi Allahumma salli wasallim ala sayyidina, itu di ditambah dengan sayyidina, itu kalimat ta'ziman itu, kalau sayyidina itu diartikan tuan, tuan kita gitu. Sayyidina Muhammad tuan, tuan kami, Sayyidi Muhammad tuanku. Jadi kalimat ta'ziman itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala, dan atas alihi, keluarganya. Jadi supaya salawat itu jangan buntung. Apa itu buntung? Yang tidak ada buntut, tidak ada ekornya. Kemudian kalau bisa ditambah lagi sahabat, wa ala alihi wa sahbih. Itu lengkap salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Itu yang seperti di kalimat awal yang saya katakan itu. Jadi salawat itu yang lengkap, itu walaupun yang pendek namun lengkap. Kalau bisa di dalam pembacaan salawat itu tarikat kita untuk membersihkan hati itu supaya ada, supaya terasa di hati itu, kalau perlu itu ada penghayatannya. Kalau kita tidak mahir itu, kalau mulut membaca itu, hati itu biasanya hadir kepada Rasulullah, atau kita hadir kepada bacaan juga tidak apa-apa, supaya ada memberi efek. Hmm. Supaya kalau itu apa biasanya untuk mencapai penghayatan itu jangan cepat membacanya, membacanya santai saja, yang teratur, uh, kalimat-kalimatnya betul-betul itu dibaca, jangan yang kita hanya mengejar banyak, tetapi kalau dari sisi nilainya itu jangan, itu ibarat bacaan itu tidak karu-karuan. Itu misalnya tidak apa, bacaannya itu tidak jelas. Jikalau nilainya, jikalau uang itu mungkin 2000, tetapi kalau yang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, itu mungkin bisa bernilai 50.000. Tetapi kalau kita ada zauknya, ada rasanya di dalam membaca salawat itu mungkin bernilai 100.000. Jadi kualitas itu lebih utama sebetulnya. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi nilainya banyak, itu sama dengan banyak, berbobot itu. Apalagi ada zauknya, itu ada ekspresinya, ekspresi penuh kerinduan kepada Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala alihi wa sahbihi. Sambil itu hati kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adrik nih ya Rasulullah. Apalagi salawat yang mukhatab itu, salawat yang kita merasakan berhadapan dengan Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika. Ini salawat yang berhadapan. Itu seolah-olah Rasulullah itu ada di hadapan kita. Maka itu sebetulnya itu adalah benar. Benar Rasulullah itu ada di hadapan kita. Sebagaimana man ra'ani fil manam fakat ra'ani hakan. Seseorang yang bermimpi dengan Rasulullah itu benar. Dan seseorang yang menghayalkan Rasulullah ada di hadapannya itu juga benar. Nah, yang menghayal ini semisal mimpi secara maknawi. Jadi itu sangat sangat bagus membaca salawat itu dengan rasa yang demikian, rasa namun kita meletakkan Rasulullah di atas dari diri kita. Nah, seolah-olah Rasulullah menghadapi kita, Rasulullah melihat diri kita. Jadi salawat kita itu seolah-olah dia menjadi apa itu pembicaraan kita dengan Rasulullah, seolah-olah kita curhat ada masalah apa. Jadi di sini menjalin at-takarub ila Rasulullah. Jadi seseorang itu apabila ada hubungan, ada sambungan yang dekat dengan Rasulullah, maka disitulah yang Rasulullah itu akan menjagakan atau akan bisa memberi syafaat di dunia, maksudnya akan ada bimbingan batin. Ini bimbingan batin ini sebetulnya sering kontak dengan Rasulullah yang ada kedekatan. Jadi dia rasa malu itu kalau dilihat Rasulullah dia menggibah, hatinya buruk. Jadi hatinya senantiasa ada hubungan dengan Rasulullah. Hubungan inilah yang akan menjadikan kita itu hati kita itu bersih dan kita akan menjadi orang yang mulia. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.